Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan tentang masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 melalui jalur Afrika Utara. Setelah Islam berkembang menguasai berbagai daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang ada di Asia, Afrika, maka Islam ingin menguasai Spanyol. Namun untuk menguasai Spanyol ini, Islam terlebih dahulu harus menguasai Afrika Utara. Dari Afrika Utara itu tidak terlalu jauh kalau mau masuk ke negara Spanyol. Sebelum kedatangan Islam di Spanyol itu dikenal dengan nama Asbania atau Iberia. Kemudian dari dua nama Iberia atau Asbania itu disebut dengan nama Andalusia. Kenapa Spanyol dulu dikenal dengan nama Andalusia? Ketika negeri Spanyol itu dikuasai bangsa Pandal, dari perkataan Pandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum Islam menaklukkan Spanyol, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa Islam terlebih dulu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus memperluas wilayahnya sampai ke Afrika Utara. Wilayah Afrika Utara itu dijadikan provinsi dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya, jadi penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Abdul Malik. Memang Khalifah Abdul Malik yang berkuasa di masa dinasti Umayyah ini, beliau sangat berani dan berusaha untuk memperluas wilayah-wilayah dinasti Umayyah bukan hanya di Asia, Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di Afrika Utara. Pada masa Khalifah Al-Walid itulah Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Di zaman Al-Walid itu Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Jadi Aljazair dan Maroko itu merupakan wilayah Afrika Utara. Dari sanalah Islam bisa menyeberang ke negeri Spanyol.
bagaimana proses penaklukan Spanyol. Untuk menaklukkan negeri Spanyol itu, Islam mempersiapkan 3 pahlawan yang sangat berani. Yang pertama adalah Tariq ibnu Malik, kedua Tariq ibnu Ziyad, dan ketiga Musa ibnu Nusair. Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia berhasil menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang 500 orang, diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan Raja Julian. Dan alhamdulillah Tariq ibnu Malik itu berhasil dengan memenangkan dan kembali ke Afrika Utara. Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan didorong keberhasilan Tariq dan kemulut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigoth yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk meraih harta rampasan perang. Maka Musa ibnu Nusair pada tahun 711 mengirim lagi pasukan ke Spanyol, itu berjumlah 700. Nah, di masa Tariq ibnu Malik itu hanya sekitar 700. Kemudian mengirim lagi pasukan yang terbanyak dari yang semula adalah 700 orang di bawah Tariq ibnu Ziyad. Nah, Tariq ibnu Ziyad. Pasukan yang dipimpin Tariq ibnu Ziyad ini lebih banyak dikenal sebagai penaklukan Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Setelah Tariq ibnu Ziyad menyeberangi selat antara Maroko dan Spanyol itu, setelah sampai ke sana, maka seluruh kapal itu dibakar. Pasukan Tariq ibnu Ziyad pada kebingungan. Kenapa itu kapal kita dibakar dan kita nggak bisa lagi pulang ke Afrika Utara, ke Aljazair. Tariq punya strategi yang luar biasa. Maksud Tariq, kalau pasukan ini mau pulang, nggak bisa karena di belakang itu ada lautan, mau kemana, dan mereka juga mati. Kalau mereka maju, nah mereka matinya mati syahid. Nah, ini salah satu Tariq ibnu Ziyad ini mengasih semangat sehingga semua pasukannya ini tidak ada yang mundur. Mereka maju terus, sekalipun meninggal dunia maka matinya mati syahid. Nah, itulah strategi yang dikuasai Tariq ibnu Ziyad, sehingga Tariq ibnu Ziyad berhasil menguasai Spanyol. Kalau saja Tariq ibnu Ziyad itu bisa menguasai seluruh negeri-negeri yang ada di Eropa itu, mungkin saja sampai sekarang Eropa banyak terdapat negara-negara Islam. Tetapi tidak seluruhnya, hanya sebahagian saja. Hanya di sekitar wilayah Spanyol
dan Prancis. Sedangkan yang menjadi basis mereka negeri Rom, yaitu Italia yang merupakan Romawi Barat, memang rencana mereka ingin menguasai, tetapi belum. Tariq Ibnu Ziyad sudah dipanggil khalifah pulang ke dinasti Abbasiyah. Sehingga perluasan daerah Islam di Eropa hanya sebagian saja. Bagaimana pasukan-pasukan yang dipimpin Tariq Ibnu Ziyad itu? Tariq Ibnu Ziyad kemudian dia menyeberangi selat di bawah kemudian sampai ke gunung yang dikenal dengan nama Gibraltar. Gibraltar itu Jabal Tariq, artinya Jabal itu artinya gunung Tariq. Nah, dalam pertempuran di Bakkah, Raja Rodaik dapat dikalahkan. Dari situlah Islam bisa menguasai wilayah Spanyol. Kemudian Islam juga bisa menguasai wilayah Cordoba, Granada, Toledo, ibu kota kerajaan Goth saat itu. Kebudayaan Islam masuk ke Eropa melalui beberapa jalan, antara lain melewati Andalusia. Ini karena kaum muslimin telah menetap di negeri itu sekitar 7 abad, nggak tanggung-tanggung. Islam menguasai Spanyol, artinya beberapa negeri yang ada di Eropa itu nggak tanggung-tanggung 8 abad. Ini cukup lama, wajarlah kalau banyak sekali sumbangan-sumbangan pemikiran dari Islam. Nilai-nilai kebudayaan Islam itu banyak sekali yang diambil bangsa Barat. Jadi kemajuan bangsa-bangsa Barat itu adalah ini banyak sumbangan-sumbangan pemikiran dari tokoh-tokoh Islam. Karena Islam pernah berkuasa 8 abad, hampir 800 tahun lamanya, sehingga tidak sedikit buku-buku karya umat Islam yang dikuasai bangsa Barat diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Jerman, dan sebagainya, ke dalam bahasa Inggris. Pusat kebudayaan Islam semakin mengalami perkembangan. Misalnya di daerah Cordoba, Sevilla, Granada, dan Toledo. Kemenangan pertama yang dicapai Tariq Ibnu Ziyad tentu saja membuka jalan penaklukan wilayah lebih luas lagi. Selanjutnya kedua berhasil menguasai seluruh kota-kota penting di Spanyol. Inilah perjuangan Tariq Ibnu Ziyad. Termasuk bagian utara melalui Saragossa sampai Navarre itu dikuasai. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pyrenea dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang geraknya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi. Jadi abad ke-8 Masehi mereka itu sudah mulai menguasai wilayah pegunungan Pyrenea dan Prancis Selatan. Telah menjangkau seluruh wilayah Spanyol dan melebar jauh ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia.
Mereka belum bisa menguasai Italia, negeri Roma, tapi wilayah-wilayah penting dari Italia sudah dikuasai. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah, hal itu tidak dapat dipisahkan. Ini semuanya ada dua faktor. Pertama, faktor eksternal, faktor dari luar. Di mana raja-raja tidak beri kemanusiaan di Eropa pada saat itu. Ya, terjadi penindasan, tidak manusiawi, dan rakyat menderita. Sehingga kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa itu, di wilayah Spanyol, itu semakin lemah. Nah, pada saat itulah Islam mengambil kesempatan untuk menguasai daerah-daerah tersebut. Nah, begitu juga yang kedua, faktor internal dari dalam. Dengan semangat yang kuat, dengan dukungan, dorongan, nah sehingga Islam bisa menguasai wilayah Spanyol. Ya, banyak menguasai negara-negara yang ada di Eropa. Faktor eksternal tadi antara lain masa penaklukan Spanyol, orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Nah, ini faktor eksternal. Di faktor eksternal antara lain pada masa penaklukan Spanyol, orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Nah, ini maksudnya di Spanyol itu, negeri itu berada dalam keadaan yang menyedihkan. Begitu juga dengan adanya perebutan kekuasaan di antara elit pemerintahan negara-negara yang ada di Spanyol itu. Pemerintahan, adanya konflik umat beragama yang menghancurkan kerukunan dan toleransi antara mereka. Nah, kondisi semacam itu, ya ini merupakan ya kesempatan bagi Islam untuk menguasai wilayah Spanyol. Kondisi terburuk juga terjadi pada masa kehancuran Goth adalah ketika Raja Roderick memindahkan ibu kota negerinya dari Sevilla ke Toledo. Nah, sementara Witija yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo diberhentikan begitu saja. Jadi banyak terjadi konflik dan sebagainya. Nah, pada saat itulah ya ini kesempatan bagi umat Islam. Islam pada saat itu semakin maju ya untuk menguasai wilayah Spanyol dan sekitarnya. Hal yang menguntungkan tentara Islam adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi menguasai semangat perang. Nah, ini. Orang Yahudi yang selama ini tertekan juga telah mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Jadi kedatangan kaum muslimin itu malah mereka senang. Karena mereka ingin keluar dari penindasan. Ingin keluar dari krisis. Mereka tidak peduli umat Islam, maka mereka ingin keluar dari keterbelakangan, keluar dari sistem perbudakan. Nah, akhirnya mereka juga berjuang ya untuk membantu Islam. Faktor internalnya yaitu satu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh perjuang dan prajurit Islam yang terlibat dalam perluasan wilayah Spanyol itu. Ini para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat. Mereka kuat, kemudian kompak, bersatu dan penuh percaya diri. Nah, sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu. Sehingga menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Bukan Islam itu tidak diterima, diusir, malah Islam disambut. Karena kedatangan Islam itu
Islam adalah sesuai dengan agama rahmatan lil alamin, dan agama Islam itu adalah ad-dinun nasihat, agama nasihat. Nah justru itu kalau musuh menyerah maka Islam tidak membunuh. Ya, Islam ya masuk ke Spanyol ya, sehingga di saat-saat negeri Spanyol dalam kehancuran ya, dalam kompleks yang ya berkepanjangan, maka mereka kesempatan untuk menguasai wilayah tersebut. Perkembangan Islam di Spanyol. Jadi perkembangan Islam di Spanyol itu ada 6. Jadi lamanya Islam berkuasa di Spanyol itu dari tahun 775 Masehi, dari tahun 711 Islam berkuasa. Ini cukup lama. Sehingga ada beberapa periode. Periode pertama ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Nah, periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum terpercaya secara sempurna. Belum terpercaya secara sempurna. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu terdapat perbedaan pandangan antar khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Nah, ini. Kemudian pada periode kedua ini di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir. Jadi pemerintahannya bergelar amir atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu ya dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Jadi dinasti Umayyah di Damaskus itu sudah mengalami keruntuhan. Nah, maka wilayah Spanyol Andalusia tidak lagi di bawah dinasti Umayyah. Mereka di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dulu sudah kita bicarakan, dinasti Abbasiyah itu berkuasa 5 abad 500 tahun, cukup lama sekali. Ini bergerak amir. Ia berhasil mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. Nah, penguasa-penguasa Spanyol pada periode itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausat, Muhammad ibnu Abdurrahman, Munzir ibnu Muhammad, dan Abdullah ibnu Muhammad. Pada periode ini umat Islam Spanyol mulai meraih kemajuan. Pada periode kedua baru meraih kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban Islam. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan masjid, sehingga berdirilah pada periode kedua masjid di Cordoba. Sekolah di kota-kota besar Spanyol. Ini Hisham juga dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Nah, sehingga dalam bidang kemiliteran juga diadakan pembaharuan yang memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Sedangkan Abdurrahman Al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu, pemikiran, filsafat, yang juga mulai periode itu terutama di zaman Abdurrahman Ausat. Periode ketiga ini berlangsung dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai puncaknya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk At-Tawaib. Pada periode ketiga ini Spanyol diperintah penguasa yang bergelar Talib. Penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III. Nah, maka pada periode ketiga ini tidak lagi
kepala pemerintahannya itu bergelar amir, ya artinya khalifah. Ini khalifah. Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad meninggal dunia. Nah, ini dibunuh pengawalnya sendiri. Menurut penilaian, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa pada saat itu merupakan saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah. Jadi pada saat berdirinya Bani Umayyah itu gelarnya khalifah. Pada saat berdiri Bani Abbasiyah di Baghdad gelarnya adalah khalifah. Nah, pada saat ya Islam berkuasa di Spanyol, di Andalusia yang dikenal dengan Umayyah II, itu juga bergelar khalifah. Pada periode keempat ya, periode keempat ini Spanyol sudah terpecah. Nah ini jadi periode keempat ini merupakan sudah ambang kehancuran. Spanyol terpecah mekar menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan Ausat. Nah, Al-Muluk Qutaib yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, dan Toledo. Ini sudah mulai ya Islam di Spanyol mengalami kelemahan-kelemahan. Ironisnya kalau terjadi perang saudara di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada Raja Kristen. Orang-orang Nasrani di Eropa sudah melihat kelemahan-kelemahan Islam. Maka mereka ingin kembali menguasai Islam. Beberapa wilayah-wilayah mereka, beberapa negara yang dikuasai Islam mereka ingin mengambil kembali. Nah, pada saat itulah ya mereka mulai menyusun kekuatan ya raja-raja Kristen ya di Eropa itu. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari situ. Nah, sehingga berbalik, justru ya ada 30 kerajaan kecil, ada di antaranya yang minta bantuan kepada raja-raja Kristen. Nah, sehingga Islam sudah semakin mengalami kelemahan. Periode kelima, Islam masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan dominan yang kekuasaannya dikenal dengan dinasti Murabitun. Periode ke-6, periode ini yaitu antara tahun 1232 sampai 1492, ketika umat Islam Andalus bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Amir. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf, bergelar Al-Nasar. Karena itu kerajaan itu disebut juga Nasriyah. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada saja lagi. Islam ya dulunya menguasai beberapa negara di Eropa, hanya satu negara lagi. Islam sudah diambang kehancuran. Maka Islam sesama Islam kembali bermusuhan. Maka mereka kembali menghancurkan Islam. Sayangnya, umat Islam yang sangat banyak di dunia, pada saat Islam diserang pasukan salib, tentara salib di Eropa, umat Islam yang ada di Asia, yang ada di Afrika, tidak memberikan bantuan, diam saja. Nah, inilah kehancuran. Jadi kurangnya nilai persatuan dan kesatuan umat Islam. Umat Islam banyak, tetapi Islam tidak bersatu. Kalau saja
seluruh umat Islam yang ada di Afrika, ya mulai dari Aljazair, Maroko, Mesir dan sebagainya, membantu umat Islam yang tertindas, yang tidak berdaya sama sekali mendapat serangan dari ya raja-raja Kristen di Eropa. Pada saat perang salib itu ya Islam ya masih bisa bertahan. Akhirnya Islam tidak bisa lagi bertahan. Seluruh orang-orang Islam yang ada di Spanyol, yang ada di Eropa itu semuanya itu dibantai mereka. Nah, sehingga mereka dua pilihan. Jadi pindah agama, ya masuk agama Kristen atau keluar dari Spanyol. Maka banyak sebagian umat Islam ya rata-rata keluar ya dari Spanyol. Mereka kembali ke Afrika, ya ke Afrika Selatan, ke Afrika, ke Aljazair, Maroko tersebut. Nah, inilah kehancuran-kehancuran Islam. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol, ini pertama Islam juga di Spanyol itu selama berkuasa 8 abad menguasai filsafat. Jadi Islam sangat ya terkenal ya dengan tokoh Islam yang bernama Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah ini Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Sayaghi, ini Ibnu Bajjah. Kemudian Islam juga menguasai ilmu fikih. Nah, memang perkembangan ilmu fikih semakin maju mulai di masa dinasti Umayyah di Damaskus. Islam sudah berkembang dalam bidang fikih 4 mazhab. Kemudian di Spanyol berkembang lagi ya yang namanya fikih Maliki. Kalau kita ingat di Baghdad di masa berkuasa dinasti Abbasiyah itu dikenal dengan perkembangan fikih Syafi'i. Pada saat di Abbasiyah, nah ini adalah fikih Hanafi. Ini perkembangan. Jadi Islam bukan hanya menguasai ilmu agama, tapi seluruh ilmu sains, ilmu teknologi, ya ilmu seni dan semuanya sudah dikuasai Islam. Sehingga banyak sekali sumbangan pemikiran Islam terhadap bangsa Barat. Meskipun ya orang Islam tidak ada lagi di Barat, tetapi seluruh karya-karya umat Islam itu adalah dikuasai Barat. Nah, kemajuan orang Barat ini adalah ya sumbangan dari pemikiran Islam. Kalau saja ya Islam tidak menguasai wilayah Eropa 8 abad ya ini ya mungkin Barat tidak begitu semaju sekarang. Tetapi karena perjuangan umat Islam, dan inilah ya Islam tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi Islam juga menguasai ya ilmu sains dan teknologi. Kita ingat dengan Ibnu Sina, dengan Al-Farabi. Nah, kalau di Eropa terkenal dengan Ibnu Rushd. Namanya Ibnu Rusdi, dikenal dengan Ibnu Rushd. Islam juga menguasai ya musik, kesenian, bahasa dan sastra juga menguasai. Nah, bahkan tokoh ilmu sastra bahasa Arab, ilmu nahwu yang terkenal dari Eropa yang namanya adalah Ibnu Malik. Ibnu Malik mengarang Alfiyah. Nah, ini. Jadi kemajuan baik ilmu bahasa, ya ilmu tata bahasa Islam semakin maju. Nah, kemegahan pembangunan fisik ya. Jadi sangat banyak dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar-pasar dibangun. Di bidang pertanian juga maju, demikian juga sistem irigasi. Itu pada saat Islam menguasai wilayah Spanyol di benua Eropa. Diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal sebelumnya dam-dam, kanal-kanal saluran sekunder. Ya, karena Islam kan sangat lama. 8 abad menguasai itu, dan jembatan-jembatan air didirikan, tempat-tempat yang tinggi.
Faktor kemunduran. Apa faktor kemunduran? Kehancuran dari dinasti Umayyah II di Eropa atau yang dikenal dengan Andalusia. Nah, ini adalah Spanyol mengalami kehancuran. Jadi Spanyol Islam mengalami kehancuran. Nah, ini kemajuan sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat, yang berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman Ad-Dahil. Ini kemajuannya. Ad-Dahil, Abdurrahman Al-Wasid, dan Abdul Al-Kahman Al-Nasir. Nah, ini jadi keberhasilan Islam dalam bidang politik. Pemimpin-pemimpin tersebut ini ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa. Termasuk juga toleransi beragama ditegakkan para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Islam. Jadi orang Yahudi, Nasrani, pada saat Islam menguasai Eropa itu mereka damai. Ya, mereka saling bahu-membahu untuk membangun peradaban Islam pada saat itu. Penyebab kemunduran. Nah, jadi kemunduran dinasti Umayyah II atau Andalusia itu adanya konflik Islam dengan Kristen. Nah, ini sudah. Ini yang dulunya Islam tidak bermusuhan, kembali lagi bermusuhan. Karena mereka sudah tahu bahwa Islam mengalami kelemahan. Dan mereka ingin memusnahkan seluruh umat Islam yang ada di Eropa itu. Nah, artinya para penguasa muslim tidak melakukan islamisasi secara sempurna. Ini kelemahannya. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen, taklukannya. Nah, mereka membiarkan saja mereka mempertahankan hukum dan adat mereka. Nah, ini mereka sudah mengetahui, menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11, umat Islam meraih kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Pertama juga kesulitan ekonomi. Dari paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius sehingga lalai membina perekonomian. Ini juga kemunduran Islam di Spanyol. Selanjutnya, kemunduran Islam, hancurnya umat Islam di Spanyol itu kehancuran adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris, bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh. Muluk At-Tawaib muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol itu jatuh ke tangan Ferdinand. Nah, Ferdinand dan Isabella diantaranya juga disebabkan permasalahan keterpencilan. Islam juga jauh keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ya, selalu berujung sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara saja. Padahal banyak sekali negara-negara Islam di dunia ini yang memiliki kemajuan dengan persenjataan yang kuat, dengan pasukan yang banyak. Ya. Orang-orang Islam yang ada di Asia tidak mengirimkan bantuan. Hanya yang membantu mereka Afrika Utara saja, Aljazair. Inilah kelemahan. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Nah, namun ada faktor lain juga yang menyebabkan kemunduran kebudayaan Islam, yaitu kelemahan bidang politik. Munculnya orang-orang Mongol,
munculnya unsur Turki ditemukan di Mesir. Jadi kehancuran dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, sehingga dinasti Abbasiyah juga sudah dikuasai orang-orang Mongol, Tartar dan sebagainya. Jadi Islam terasing. Kemudian ditambah lagi dengan adanya perang salib. Pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Kemajuan Eropa terus berkembang hingga saat ini. Banyak berhutang budi kepada hazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Memang banyak saluran bagaimana peradaban Islam mempengaruhi Eropa seperti Sisilia dan perang salib, tetapi seluruh saluran yang terpenting adalah Spanyol Islam. Nah inilah. Jadi majunya Eropa ini adalah merupakan dari sumbangan-sumbangan pemikiran-pemikiran orang Islam saat itu. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.